Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kepada takmir mushola at-taubah rahimakumullah, kepada para alim ulama sesepuh di Kupang Kerajaan rahimakumullah, kepada para ustadz ustadzah rahimakumullah, kepada pengurus Majelis Taklim PKK An-Nisa Kupang Kerajaan yang kami cintai, yang dimuliakan Allah. Wabil khusus yang luar biasa adalah jamaah ibu-ibu Majelis Taklim PKK An-Nisa Kupang Kerajaan yang Masya Allah, Tabarakallah, bisa hadir pengaosan di malam yang penuh mubarakah ini. Kita menyiapkan 2 lantai, lantai 1 dan lantai 2 mushola at-taubah dengan asumsi setiap hari hujan sehingga tidak di halaman. Tapi biidznillah Allah memberikan terang. Apapun yang terjadi pada kehidupan kita, insya Allah itu yang terbaik. Diturunkan hujan, alhamdulillah. Diterangkan oleh Allah juga, alhamdulillah. Jadi jangan sampai kita menjadi seorang muslimah yang suka mencacat. Napa mencacat niku, Bu? Sambatan, mencela ya, apalagi rahmat dari Allah yang sebelumnya kita terasa panas sumuk, bahkan ada yang bilang suhu Surabaya sampai 40 derajat Celcius. Alhamdulillah Allah masih sayang dumateng panjenengan semua, sehingga Allah menurunkan hujan yang menyejukkan kita semua. Semoga langkah panjenengan semua ke majelis taklim ini mendapat rahmat, ridho serta berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Ibu-ibu rahimakumullah, sedikit bocoran kenapa Dek Rizka tasyakuran atau pengajiannya bulan November, karena ada hari spesial. 11 November kemarin beliau tepat usia 43 tahun. Jadi tidak terasa ya Bu ya. Dulu waktu kecil saya gendong, saya sorong naik sepeda
sepeda keliling. Sekarang sudah dewasa, anaknya juga sudah mahasiswa. Barakallah fi umrik, semoga usianya Dek Rizka atau Bu Rizka Zurehah diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu rahimakumullah, tema kita malam hari ini sangat menarik. Ini yang membuat judul bukan saya ibu-ibu, tapi berdasarkan musyawarah pengurus. Lah yo gawe judul kok yo pinter. Sopo iki sing gawe judul aku yo lali. Sopo pokoknya ibu-ibu pengurus, yaitu ibu yang dirindukan surga. Kalau misalnya diisi ustadz kok ya kurang pas ya, karena tidak menjiwai sebagai ibu. Maka dari itu memang harus seorang ibu. Ibu-ibu rahimakumullah, kira-kira kalau panjenengan mendengar kata ibu yang dirindukan surga, saya mau tanya pada panjenengan, apa yang terbersit di pikiran atau di perasaan panjenengan? Ibu yang dirindukan surga. Ada yang angkat tangan? Satu kata. Cinta. Bisa menjadikan anak soleh dan soleha. Bisa menjanjikan. Menjadikan anak dan cucu solih solihah. Nggih, bagus. Ada lagi, Bu? Bu, jenengan lah ibu-ibu sih, kok gak percaya diri ngono sih. Nggih, monggo Ustazah Nunung. Membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Masya Allah, hebat nggih, Wonder Woman nggih. Seorang ibu bisa membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Masya Allah. Ibu-ibu rahimakumullah, Sebagai tiang negara. sebagai tiang negara, nggih. Ada lagi? Menjalankan perintah Allah. Luar biasa. Ibu-ibu rahimakumullah, ibu kalau lihat sosial media yang terkini, saya pikir itu hanya parodi. Parodi itu apa, Bu? Semacam guyonan nggih, guyonan. Jadi sekarang itu ngetren, Bu, parodi ibu-ibu muda membandingkan hidupnya dengan seorang artis yang luar biasa, yaitu Nikita Willy. Jadi membandingkan Nikita Willy yang ngomong dengan anaknya sabar, cara menyuapi, cara gendong gitu ya, sampai memparodikan seperti itu. Iya, aku tidak sehebat ini. Terus kemudian emak-emak ini, ibu-ibu kuasar dengan anaknya jeblesi. Kalau Nikita Willy itu benar-benar yang Bu, menarik gitu ya. Body language-nya bagus dan lain sebagainya. Saya pikir itu hanya sebuah parodi di sosial media. Ternyata itu bisa mendarah daging loh, ibu-ibu. Serius. Jadi hari Jumat yang lalu saya itu dijemput seorang ibu muda, diajak ke sebuah kabupaten di Surabaya, di Jawa Timur. Karena ponakan beliau itu tidak sekolah 1 bulan, usia 14 tahun, seusia Fahma. Jadi dia anak kembarannya masih stay di pondok, dia pulang 1 bulan itu tidak mau sekolah, di kamar aja, Bu, anak laki-laki. Kemudian saya dijemput di Banyurip 88 naik mobil sama sopir beliau. Ketika berkenal, karena selama ini chatting BWA, kemudian cerita sama saya seperti ini. Saya ini tidak sesabar Nikita Willy. Saya madeg. Ternyata gak di sosmed. Ternyata orang di depan saya itu juga mengidolakan Nikita Willy. Luar biasa gitu ya. Saya tidak sesabar Nikita Willy. Saya tuh kalau pulang kerja, saya itu seperti mak lampir. Saya marah-marah sama anak saya. Ternyata si ibu ini, ibu muda ini, beliau seorang janda, suaminya sudah meninggal waktu COVID kemarin, dia harus memperjuangkan anak-anaknya.
Jadi anaknya 2 ini sekolah di sekolah Islam SD. Saya bilang, Masya Allah, luar biasa. Kenapa harus membandingkan dengan Mbak Nikita Willy? Jenengan lebih hebat. Mbak Nikita Willy punya suami, direkturnya Bluebird, ya, kaya raya, nggih, sabar banget. Lah jenengan seorang janda, ya, punya anak yatim, ya, jenengan lebih hebat, lebih sabar daripada Nikita Willy. Langsung bilang, Masya Allah Ustazah, saya benar-benar tersanjung. Bu, luar biasa ya, efek sosial media itu bisa mempengaruhi pola pikir seseorang. Maka dari itu kalau panjenengan kita semua seorang muslimah ndak ngaji, sumbernya tidak Al-Quran dan As-Sunnah, maka musibah. Nggih, saestu musibah. Maka dari itu judul Ibu yang Dirindukan Surga itu sangat luar biasa. Tidak ada ibu atau seorang wanita yang tidak menginginkan setelah kematiannya mendapatkan jannahnya Allah. Sinten ten mriki sing kepingin neraka angkat tangan. Bu, panas. Sing pengin surga sinten? Sinten nggih. Alhamdulillah, mugi-mugi kula panjenengan sedaya menjadi ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Ibu, masalahnya nek panjenengan kepingin menjadi ibu yang dirindukan surga, kudu enten dalilnya. Karena kalau orang masa kini tidak ada jaminan untuk mendapatkan surga. Dapat info dari mana? Tidak ada info. Maka dari itu informasinya harus valid, harus akurat. Infonipun kedah wonten Al-Quran kalian Al-Hadis. Maka ibu-ibu rahmatullah, saya bacakan sebuah hadis sahih yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidatun nisa ahlil jannah arba'un, Maryamu bintu Imran wa Fatimatu bintu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatu bintu Khuwailid wa Asiyah. Jadi Bu, ini hadis sahih yang Rasulullah menyatakan bahwa 4 wanita mulia, 4 wanita terhormat, 4 wanita terpandang yang menjadi ahlul jannah, yang dijamin oleh Allah surga. Pertama, Maryam bintu Imran. Sinten menika? Ibunya Nabi Isa alaihi salam. Ya, ibunya Nabi Isa alaihi salam, Bu. Ini wanita solihah. Bayangkan ujiannya hamil tapi tidak ada suaminya. Ini khusus Maryam. Kalau sekarang hamil kalau suamine, yo ajaib gitu ya. Jadi ada tapi suaminya hilang entah kemana gitu ya. Nah, ibu-ibu rahmatullah, ini ujian berat. Jadi Maryam itu dicaci maki, difitnah, bahkan difitnah dikatakan jelek-jelek. Bayangkan Bu, tidak masuk akal. Meteng kok anak bojone. Sampai dikucilkan, sampai apa Bu? Sendiri, lairan dewe, gak ono sing nulungi. Jenengan lairan gak nyenengke. Gitu, disambangi, ditunggoki, nggih ya, enten bidane, enten doktere, niki mboten wonten, sendirian, berjuang sendirian melahirkan anaknya. Ya, kemudian yang kedua adalah siapa? Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Bu, Fatimah menika putrinya Kanjeng Nabi, ibunya Hasan dan Husain. Punya anak. Bahkan kehidupannya Bu, padahal anaknya Nabi, ibunya juga mantan konglomerat. Khadijah niku konglomerat Bu. Tapi ketika sudah membersamai Rasulullah berjuang di jalan Allah, hartanya itu Bu sudah habis untuk menegakkan agama Allah. Tidak ada ceritanya menumpuk-numpuk harta demi kekayaan pribadi. Karena apa Bu? Pemuka agama. Nggih. Jadi putrinya Fatimah anaknya konglomerat, ibunya bapaknya Rasulullah. Apapun yang diminta Nabi itu diberikan. Tapi Fatimah hidupnya sederhana, bahkan pernah tidak punya makanan, mboten gadah panganan. Niku putrinya Nabi. Nggih. Jenengan Bu, saelek-eleke kula kalih panjenengan bendina mangan. Nggih napa mboten? Nggih. Mangane enak, sego rawon, sego pecel, garek mele. Nggih. Fatimah niku Bu nate boten saged dahar. Suaminya Ali bin Abi Thalib juga orang miskin tapi alim, berilmu. Kemudian selanjutnya yang ketiga, wa Khadijah bintu Khuwailid, ibunya Bu. Ibunya yaitu Khadijah. Punya anaknya meninggal, ujiannya terus-menerus. Ya. Bahkan Khadijah itu ibu yang luar biasa. Dia sekelas konglomerat, pikirannya ini kok mboten donya mboten Bu. Bahkan ketika saya membaca nasihatnya Khadijah kepada Fatimah, itu menetes air mata Bu. Yang dipikirkan niku napa? Akhlak. Nggih. Duka nek ibu-ibu sekarang apa sing dipikirno aku gak ero nggih, itu Khadijah. Kemudian yang terakhir Asia. Asia niku sinten Bu? Istrinya Fir'aun. Ibuke sinten? Asia niku ibuke sinten? Ibu angkatnya Musa alaihi salam. Jadi Bu, Asia niku boten gada anak kandung, tapi punya anak angkat. Jadi ibu-ibu yang ngapunten boten kagungan anak, jangan berkecil hati. Ada gelar yaitu ibu angkat, yaitu ibunya Musa. Kok boten ibu kandunge? Napa? Karena ibunya kandung Musa hanya melahirkan, setelah lahir bayine dikenteraken ten Sungai Nil. Karena apa? Diancam siapa yang punya anak laki-laki akan dibunuh Fir'aun. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, nanti akan kita pelajari kenapa 4 orang ini, 4 wanita ini, 4 ibu ini bisa menjadi ahlul jannah. Itu yang harus kita pelajari dan itu yang harus kita amalkan. Ibu-ibu rahimakumullah, sebelum kita membahas tentang mengapa perempuan-perempuan ini, ibu-ibu yang mulia ini menjadi ahlul jannah, akan saya tambah informasi dari langit. Artinya Allah memberikan info kepada Rasulullah Muhammad wanita-wanita yang masuk surga. Kalau tadi sebelum Rasulullah ya ada Maryam, ada Asia. Sekarang yang sahabat Bu, sahabiah. Jadi contoh misalnya, ya saya angkat ceritanya 2 lagi sahabiah. 2 sahabiah yang diinformasikan banyak Bu, sahabiah para ibu-ibu di zaman Rasulullah yang mendapat surga itu ada info. Infonya dari mana? Kok tahu? Dari hadis. Ya. Contoh adalah Sumayyah. Sumayyah
ibunya Ammar bin Yasir. Bu, Sumayyah ini juga seorang ibu yang dijamin Allah mendapatkan surga. Bagaimana Bu kisahnya Sumayyah? Sumayyah niki Bu, budak. Ngertos budak Bu? Napa budak niku Bu? Membantu. Napa? Membantu. Tidak sekedar pembantu Bu. Nek pembantu niku zaman saniki pegawai Bu, karyawan, budak. Orang yang di apa ya kan? Ya, Di budak itu orang yang hina dina, yang tidak merdeka. Dia bisa diperdagangkan seperti dodolan sapi, kewan, dibelantik ngoten niku Bu. Itu budayanya siapa? Budayanya orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir sebelum Islam. Makanya Islam datang itu membebaskan perbudakan. Ada satu budak ini Bu, Sumayyah sama suaminya, suami istri. Suaminya namanya Pak Yasir. Pak Yasir dan Bu Sumayyah niki budak dan beliau berdua orang yang pertama masuk Islam. Maksudnya sahabat-sahabat awal yang masuk Islam. Nggih. Kemudian punya anak ya namanya Ammar bin Yasir. Nah, keluarga niki Bu masih mantan budak, nggih. Jadi dia dibebaskan oleh kaum muslimin. Lah, majikane gak trimo. Karepe dadi budak terus. Mangkel Bu, Islam ini gara-gara Islam aku boleh gak ndek budak, gak ndek ketiplak gitu ya. Kasarane ngoten. Tapi si Sumayyah dan Yasir ini Bu, keimanannya luar biasa. Iman ini ku luar biasa. Nggih. Ditangkep Bu, dijemur ten lapangan panas Bu, dipeme. Bu, jenengan lho. Kalau kipas angin nih lho sambat sumuk niki dipeme. Nggih, pun sepuh, nggih, dipeme, disiksa, dipecuti. Dipukul. Disuruh napa Bu? Sumayyah itu disuruh ngomong Lata dan Uzza. Napa niku Bu? Lata dan Uzza? Berhala. Nama patung-patung niki lho, Tuhannya orang kafir. Sumayyah ini disuruh mengucapkan Lata dan Uzza. Boten purun Bu, wong imane kuat. Ayo ucapno Lata Uzza. La. Bilangnya apa? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tambah ngamuk Bu, digawa Bu tambah nemen. Diwajar tambah nemen. Nggih. Terus semua sahabat laporan, ya Rasulullah, kasihan Rasulullah, Bu Sumayyah Rasulullah dihajar, dianiaya sama orang-orang kafir ya Rasulullah. Rasulullah bilang apa? Sampaikan pada Bu Sumayyah, ngomong Lata dan Uzza satu kali aja supaya membebaskan hukuman. Napa jawabannya Bu? Lah, saya sudah satu kali masuk Islam, bertauhid pada Allah, saya tidak mau mengingkari keislaman saya. Loh, ngoten Bu. Nggih. Jadi keimanannya itu luar biasa, saking gregetane. Akhirnya apa Bu hukumannya? Kaki kanan dikisahkan ditarik dengan kuda, kaki kiri ditarik dengan kuda, terbelah menjadi dua. Sobek Bu. Langsung Rasulullah dikabarkan dia masuk surga. Loh, ngoten Bu. Jadi ada kriteria-kriteria nanti akan kita simpulkan bagaimana seorang ibu yang menjadi ahlul jannah. Ada lagi Bu, Sumayyah, Ummu Sulaim. Ibunya siapa Bu? Ummu Sulaim itu ibunya Anas. Ibunya Anas radhiyallahu anhu. Rondo Bu, rondo. Tapi cerdas.
solihah. Nggih, gak iso didik anake dititipno Rasulullah. Ngabdi ten Rasulullah sampai Anas usia 20 tahun menjadi ahli hadis. Karena apa? Beliau mengikuti gerak-gerik Rasulullah. Itu Anas. Dan kecerdasannya apa, Bu? Ketika dilamar Abu Thalhah. Dilamar Abu Thalhah niku, Bu. Abu Thalhah niku konglomerat, Bu. Yang sugih, ganteng, tapi masih kafir, belum Islam. Lah, Ummu Sulaim niki cerdas, Bu. Cerdas banget. Ditanya, njaluk mahar apa kon? Ibu-ibu nek konglomerat suwoge jenengan njaluk mahar napa? Emas. Emas. Njaluk mahar emas. Pinten kilo? Umi anu? 10 gram sithik. Niki konglomerat are. Nggih? Sak ton nggih. Niki konglomerat, Bu, enggak ada real estate. Real estate iku napa, Bu? Tanah saarat-arat, emas, kuda, unta, tiang sugih. Bu, karena dia wanita solihah. Wong anake ae dititipno Rasulullah. Imannya kuat, Bu. Mahare napa? Sajadah, ya kemurahan, Bu, sajadah. Maharnya Abu Thalhah disuruh masuk Islam. Gak, aku gak njaluk donyamu, kon mlebu Islam. Keren, Bu. Engko nek mlebu Islam dadi bojone kabeh dikekno niku wanita yang cerdas. Ya. Akhirnya ngomong kan Rasulullah, ya Rasulullah, saya minta mahar Abu Thalhah masuk Islam. Siap gitu ya. Siap gitu. Rasulullah nggih pinter. Ketika Abu Thalhah datang, Rasulullah dakwahnya itu bagus. Jadi kak delon, "Hei wong kafir lak mrene." Enggak seperti itu juga. Tapi Rasulullah mendoakan Abu Thalhah. Bagaimana doanya? Wahai pejuang agama Allah. Lho ngoten, Bu. Tiang niku dereng masuk Islam tapi ngerti sing disenengi niku wau, rondo solihah, cerdas. Rasulullah juga levelnya bagus. Wahai pejuang agama Allah. Wah, terkiwir-kiwir, Bu, tersanjung, langsung masuk Islam. Ketika masuk Islam menjadi pengikut Rasulullah yang setia dan apa, Bu? Mewakafkan tanahnya real estate sampai dimasukkan di dalam Al-Qur'an. Diterima itu wakafnya tanahnya, jaminan dia kapling di surga. Begitu, Bu. Ya, luar biasa. Dan ketika Ummu Sulaim menikah dengan seorang suami yang konglomerat, napa nggih manja ngoten. Seneng shopping, ten mall, nggih ya. Terus jaluki harta mewah. Boten. Suaminya disupport untuk jihad fisabilillah. Jadi wanita ahli surga yang apa malih. Sampai Abu Thalhah ikut berjihad menegakkan agama Allah. Kemudian apa, Bu? Punya anak esek balita. Nggih, sik balita nyenengno ya mungkin sak yana ngeten iki balita. Ya. Laki-laki, ya. Anak kesayangan. Qadarullah, Bu, anaknya ini meninggal. Ketika meninggal, apa yang terjadi, Bu? Apa gowo ngoten goleki bojone? Ya apa iki ya? Anakku mati ya. Semaput-semaput. Boten. Karena dia apa? Wanita yang luar biasa. Dia menyuruh orang-orang, jangan ada yang laporan kepada suamiku. Biar dari lisanku sendiri yang menyampaikan kalau anakku meninggal dunia. Loh, ngoten, Bu, cek tatake ngoten nggih. Akhirnya suaminya pulang. Ketika suaminya pulang, apa yang terjadi, Bu? Dia make up, Bu, cantik,
pakai baju yang indah, suaminya disambut penuh dengan cinta. Wahai suamiku, ayo aku siapkan makanan, makan dulu muangan. Sampai habis makan, Bu, hubungan intim terindah malam itu dilayani suaminya. Ketika suaminya selesai, loh, Mah, misalnya dia nek tiang Kupang Rajan ngeluk mama misalnya, Mah, anak elek dhewe iki nanti ket mau aku gak ketok, Mah. Ya, atau papa misalnya nggih, Pak, anak kita itu, Pak, punyanya siapa, Pak? Maksudmu apa, Mah? Punyanya siapa? Ya punya kita. Masa punya kita? Masa punya kita? Terus maksudmu apa, Mah? Anak kita itu loh miliknya siapa, Pak? Maksudnya apa sih? Sampai gak mudeng, Bu. Saking bingungnya. Maksudnya sampai niku punyanya Allah ngono ta? Nah, betul 100 suamiku sayang, anak kita itu milik Allah. Maka wajar enggak ya? Apa? Kalau misalnya kita meminjam barang, kalau sudah selesai kita kembalikan enggak? Diambil enggak sama yang punya? Ya iyalah, saya tadi sampai niku ngomong kok bulet iku maksudnya apa? Gitu ya. Akhirnya ngomong, Pak, anak kita sudah dipanggil sama Allah. Karena apa? Karena itu miliknya Allah. Loh, Mah, sampean niku kok ngono? Gak ngomong aku ket begini. Kapan matine gitu? Ngamuk, Bu, laporkan Rasulullah. Ya Rasulullah, istriku itu kebacot. Anak kula mati, kula mboten dikabari, dadakno cek kober-kobre, kula niku dilayani, dikei mangan, ngene-ngene ngomong bulet. Wahai Abu Talha, apa kata Rasulullah? Sesungguhnya aku mendengarkan malaikat Jibril, istrimu masuk surga dan anakmu yang hamil, hubungan itu akan menjadi orang yang luar biasa. Ibu, itu kisah-kisah orang-orang luar biasa yang menjadi ahlul jannah. Oke, ada lagi kisah-kisah indah yang tak mungkin saya ceritakan satu persatu betapa indahnya wanita-wanita yang luar biasa, Bu. Saya kalau baca kisah-kisah para ibunda, ya, para ibu-ibu yang punya anak luar biasa. Memang ibunya luar biasa, seperti ibunya Imam Abu Hanifah, ibunya Imam Bukhari, ibunya Imam Syafi'i, ya. Bahkan ibunya Salahuddin Al-Ayyubi yang bisa menaklukkan Masjidil Aqsa. Ya, itu luar biasa, Bu, ibunya. Jadi, ibu-ibu rahimahullah, maka sekarang kesimpulannya, bagaimana caranya supaya saya dan panjenengan menjadi ibu yang dirindukan surga? Nah, ini sekarang, Bu, kata kuncinya. Kalau kita pelajari dari para wanita-wanita mulia yang sudah ada info bocoran dari langit, beliau itu mendapat jaminan surga, maka kesimpulannya, perempuan yang seperti apa, ibu yang seperti apa? 4, Bu. Saya ambil ada 4 kesimpulan supaya bisa menjadi seorang ibu yang dirindukan surga. Pertama, Bu, tauhidnya harus lurus. Tauhidnya, Bu. Napa tauhid niku, Bu? Tauhid itu asal kata ahad. Ahad niku satu. Apa yang dibikin satu? Napa, Bu? Allah. Allah niku napa, Bu? Sesembahan, pujaan hati, kecintaan kita, kerinduan kita, sandaran hidup kita, itu hanya Allah.
Jadi kalau kita belajar Bu dari para wanita-wanita mulia sudah dapat bocoran dari Al-Quran, dari Al-Hadis, karena mereka tauhidnya bagus. Jadi ibu-ibu sekarang contoh dari wanita-wanita yang saya ceritakan, hidupnya ideal apa mboten? Bu? Ideal apa mboten? Ya mboten. Ya napa sih Bu? Ngertos ideal apa mboten? Ideal niku napa sih? Sempurna. Penuh dengan kenyamanan, kenikmatan. Nggih? Ibu-ibu rahimakumullah, ibu-ibu yang saya ceritakan itu ndak ada yang ideal. Ndak ada yang sempurna. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Itu harus dicatat supaya menguatkan tauhid kita. Contoh, kita mau bicara tentang siapa misalnya? Maryam. Maryam sempurna, Bu? Nggih mboten sempurna wong lahir. Nabi Isa niku ijen, dikucilno masyarakat, difitnah, dicaci maki, dituduh berzina. Nggih? Bahkan gak ono sing ngekeki mangan. Ideal apa mboten? Mboten. Nah ibu niru ideal kok figure selebritis. Figure niru Nikita Willy, niru Syahrini, nggih. Ya gak mungkin wong sak donya ngono kabeh. Nah, itulah kita gunanya ngaji. Bahwa tidak ada kesempurnaan. Kesempurnaan itu milik Allah. Jadi Maryam itu Bu dengan kondisi difitnah, dicaci maki, dihina, dia tetap Allah. Dia yakin Allah yang memberi makan. Loh, ngoten niku Allah iku ya gak ujuk-ujuk ngekeki mangan brek celing kayak sulapan ajaib. Ngoten, Bu. Maryam harus berjuang apa, Bu? Nggorekno pohon kurma. Wis meteng lahirno sik ngorekno pohon kurma, cekno kurmane rontok terus dimakan. Jadi kalau ibu-ibu mengharapkan ya Allah, oreku kok kayak gini soron diambek Maryam. Nggih? Jadi ibu-ibu rahimakumullah, tauhidnya jadi bersama Allah. Jadi Bu, kalau ada masalah Allah, ingat Allah. Semua apa yang kita ucapkan, kita pikirkan, perbuatan kita harus bersama Allah. Otak kita ini harus Allah, perasaan kita ini harus Allah. Angel. Tapi kudu diupayaaken. Misal jenengan sakit, nggih, ngelu. Utawa boyoke luwer. Sing dieling sapa? Ayo jujur. Temen ta? Nggih. Kok sing dieling bodrek? Dekolgen. Wah, iki nek gak ngombe dekolgen gak waras iki. Loh, itu hati-hati. Itu namanya menduakan Allah. Jadi ketika kita sakit, ketika ada musibah, langsung ingat Allah. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kula kok sakit. Nyuwun bimbingan panjenengan ya Allah. Kula niki kedah dos pundi. Jadi harus minta bimbingan Allah. Jadi jangan mengandalkan otak kita, jangan mengandalkan perasaan kita, jangan mengandalkan fisik kita. Nenek pun sepuh. Halah Bu, mlaku niku pun boten mlampah niku boten apa Bu? Boten teh. Nggih napa boten? Nggih, wong sing enom mawon kula kadang nggih. Aduh. Wis umur 50 rek, ya Allah gitu nggih. Jadi harus muhasabah diri. Tauhidnya. Jadi wanita-wanita, ibu engkang gadah anak itu harus connect dengan Allah. Ibu nggih, siap? Insya Allah. Kemudian yang kedua, ibu yang dirindukan surga,
dia memiliki akhlak yang mulia. Akhlak niku sae, tindak tanduknya sae, ngomong sak ngomong nggih sae, perbuatane nggih sae. Nggih. Jadi akhlaknya ini mulia. Terutama Bu, akhlak mulia itu diawali dari hati yang mulia. Kalau hatinya mulia, insya Allah akhlaknya mulia. Tapi kalau hatinya jahat, ya perbuatannya juga buruk. Nggih? Akhlaknya mulia. Jadi Bu, wanita-wanita yang sudah diinfokan dapat bocoran saking langit, akhlaknya mulia semua. Nggih? Tuh. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, ibu yang dirindukan surga fokus mendidik anak agar anaknya bertauhid dan menegakkan agama Allah. Fokus Bu. Saestu Bu. Didik anak niku nek boten fokus blear. Saestu. Nggih, harus fokus. Blear balik maneh fokus maneh. Blear balik maneh fokus. Ini proses panjang, mboten saged sak dek sak nyet, enggak ada anak sing sae niku mboten saged. Seperti apa yang disampaikan Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Proses mendidik anak itu Bu, anak niku kata Allah dia bisa bersyukur mempunyai orang tua yang baik, bersyukur mempunyai ibu yang baik manakala dia sudah umur 40 tahun. Itu surat Al-Ahqaf. Allah ngendikan ngoten. Jadi nek anake tasik enom-enom kados Bu Slamet ngeten iki, anake tasik enom nggih. Prosesnya masih panjang. Nggih. Nah, ibu-ibu rahimahullah jadi fokus mendidik anak agar bertauhid. Kenapa Bu? Nek boten fokus terhadap tauhid, maka punya anak itu Bu engkok gak duwe, dadi menungso gak duwe, gak tauhid. Akhirnya napa? Yo sesat. Iso dadi maling, iso narkoba, dadi wong sugih, yo iso sesat, yo iso dadi maling. Buktine apa? Para koruptor. Nggih? Sugih tapi akhirnya ditangkap KPK. Karena apa? Karena dia tidak bertauhid kepada Allah. Dia tidak takut kepada Allah. Kemudian yang keempat, terakhir, fokus menegakkan fitrah pada keluarga. Ibu-ibu rahimahullah. Jadi kalau kita melihat wanita-wanita, para ibunda yang masuk surga, beliau fokus menjadikan anak-anaknya memiliki fitrah yang benar. Ya, sebagaimana surat Ar-Rum ayat 30, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Jadi hadapkan wajahmu ke dalam Islam. Jadi lurus Bu. Ten Islam niku sing lurus. Mboten angsal bentok, mboten angsal lengah, lurus. Anak-anakmu ajarkan Islam, kembali kepada Islam. Nggih. Kemudian ajarkan fitrah. Kembalikan keluargamu kepada fitrah. Nek anake wedok ya dididik dadi wanita, nek anake lanang ya dididik dadi lanang. Nggih. Jadi apalagi sekarang akhir zaman LGBT. Lagi-lagi Bu, LGBT itu misi anak buahnya Dajjal agar apa? Mereka mengikuti, mensupport, mengembangbiakkan Dajjal. Mengembangbiakkan LGBT ya untuk menyambut Dajjal. Oleh karena itu, ibu-ibu rahimahullah panjenengan sedaya, kita semua harus menjaga fitrah niki Bu. Harus waspada ya. Karena apa Bu? Ini luar biasa.
Nah, fitrahnya nek perempuan diajari sebagaimana dia perempuan, laki sebagaimana jadikan dia laki-laki seorang pemimpin. Ya, nah para wanita ahlul jannah itu menjadikan anak-anaknya pemimpin. Yang laki dijadikan pemimpin, yang perempuan dijadikan wanita solihah. Sebagaimana Khadijah mengajarkan Fatimah menjadi seorang istri dan ibu yang solihah. Baik ibu-ibu rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua menjadi para ibu yang menjadi ahlul jannah. Amin, amin ya robbal alamin. Cukup dari kami. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.